Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Umi selamat datang dalam podcast Abi. Ya, terima kasih. Enak duduk di kursi Abi, Om? Hah? Bisa Enak aja, duduk di udah kursi biasa. Abi. Udah biasa ya. Biasa. Jadi kita hari ini mau ngobrol tentang apa, Om? Apa, Bi? Belum dikasih juga tahu. Belum dikasih tahu ya. Kita hari ini mau ngobrolin tentang cinta. Oh, Karena Abi lihat banyak sekali yang harus diluruskan ya dan dibahas ya tentang cinta. Seperti biasa Om, Abi punya pertanyaan buat Umi. Umi pernah jatuh cinta nggak, Om? Iya, pernah dong. Pernah. Kecuali sama Abi. Oh iya, pernah lah pasti, Bi. Pernah ya, luar biasa. Nah, pertanyaannya sederhana. Dulu pas Umi itu jatuh cinta, yang Umi bayangin itu cinta tuh kayak apa sih? Contoh misalnya ya, kalau Abi misalnya ya, kalau Abi dulu ketika dulu ya sebelum Islam ya, Abi pikir mencinta itu berarti bisa bareng gitu misalnya, bisa sharing makanan bareng, jalan bareng, ketawa bareng, main bareng. Nah, kalau Umi bayangannya apa dulu? Kalau mencinta itu berarti ngapain gitu misalnya? Waktu di kampung ya berarti ya? Waktu Iya, pas masa masih remaja belum gitu hijrah ya? lah kira-kira gitu. Oh, sebelum hijrah Ya. ya berarti ya? Kalau dulu belum hijrah itu masih ini, Bi, nggak biasa sih kalau kayak orang pacaran ya. Nggak biasa. Itu masanya Umi kayak ketika suka seseorang itu kayak apa namanya, ya itu ya suka aja gitu. Tapi nggak ada sampai membayangkan ngapain sama dia gitu maksudnya. nggak Misalnya sampai. contoh makan bareng atau Itu tuh masih kayak zaman yang masih malu. nggak ada ngedate gitu, nggak ada ya? Kayak masih belum masa-masa mungkin Iya. karena Umi orang kampung kali Iya, ya. oke. Jadi kayak gitu kayak memalukan gitu. Oke, kayak merasa malu ya. Malu banget Iya. gitu loh ya. Heeh. Kalau Abi kan dulu kan memang terpengaruh film ya. Ya. Terpengaruh film, terpengaruh tayangan ya, buku. Jadi merasa bahwa kalau kita mencintai seseorang itu berarti kayak kita tadi bisa jalan bareng, bisa kemudian deket-deketan gitu ya. Terus bisa paling pol pegangan tangan. Nah, jadi mencintai itu berarti pegangan tangan gitu kan ya. Jadi itu dulu pandangan Abi kayak gitu. Nah, kenapa Abi nanya kayak gitu? Karena bagi orang-orang yang lihat kita, mungkin orang-orang yang nonton maksudnya, bukan ngeliat kita ya. Orang yang nonton mungkin mereka punya definisi cinta yang menurut mereka tuh ya kalau cinta tuh harusnya kayak gini gitu maksudnya. Dan kalau nggak kayak gini itu kayak bukan cinta gitu maksudnya. Padahal kondisinya bisa jadi sama sekali berbeda dengan ketika cinta yang memang ada pada hakikatnya atau pada prakteknya. Oke. Sekarang Abi mau nanya nih. Setelah Umi hijrah ya, kerudungan, lalu kemudian belajar Islam, lalu sedikit banyak belajar tentang Islam. Menurut Umi cinta itu kalau apa? Atau indikasi cinta atau orang tuh ketika mencinta itu ketika ngapain? Ketika sudah ngaji ya, berarti ya. Ya kalau udah ngaji ya, ketika kita suka sama seseorang, ketika itu otomatis bayanginnya itu nanti ya ta'aruf gitu. Kemudian terus apa lagi? Kenalan, tapi kenalannya tuh nanti ada yang apa namanya? Itu kan prosesnya ya. Ya prosesnya gitu loh. Tapi tanda-tanda orang mencinta itu kalau apa? Kalau tadi kan contoh ya, sebelum kita hijrah, tanda-tanda orang mencinta itu makan bareng, ngajak dia makan bareng, ngajak dia pergi bareng, pegangan tangan. Nah, kalau sesudah hijrah tuh tanda-tanda orang yang mencinta itu apa? Kok sulit pertanyaannya? Iya, sulit memang. Ini kan podcast yang gitu ya. ini kan podcast yang bagi orang-orang yang pintar. Ya kalau dulu Umi bayanginnya ketika dia itu punya aktivitas yang sama. Punya aktivitas yang sama. Jadi karena kita otomatis kan apa yang kita sukai kan akan berubah ya ketika kita punya perubahan dalam cara pandang dan juga segala sesuatu ketika punya kehidupan gitu. Jadi ketika Umi berada di dunia dakwah langsung waktu itu ketika sudah hijrah ya, ketika mereka ini Ikhwan nih kayak kalau dulu kan bahasnya kan Ikhwan sama Uhti gitu. Abi itu kayak dan Uhti, bukan Ikhwan dan Uhti. Abi itu dulu kayak Ikhwan tapi Ikhwan gaul gitu ya. Akhi trash ya. Iya gitu kan ya. Jadi ketika kita sudah hijrah waktu itu ya kita itu ya ngefans lah ketika kita menemukan ahi-ahi yang soleh, yang soleh ya, kayak Abi ya, aktivis dakwah gitu. Abi nggak soleh, Abi ahi yang mana? Gaul lah kita Abi itu. Ahi yang gaul ya. Iya. Jadi tidak termasuk aktivis kita, nggak soleh itu ya. Enggak lah. Maksudnya gini, Abi coba lebih jelasin lagi pertanyaannya ya. Pertanyaan gini,
Kalau orang itu mencintai, harusnya dia itu ngapain? Atau dia ngapain sehingga orang-orang yang sudah hijrah ini merasa bahwa oh ya ini orang cinta dengan saya atau sayang dengan saya, atau dia tuh suka dengan saya. Nah itu kalau ngapain? Kalau sebelum contoh ya, sebelum orang hijrah kan contoh kayaknya ini orang ini suka deh sama aku. Kenapa? Dia suka ngeliatin aku. Dia suka kamu kirim. Nggak tahu ya jawabannya kalau gitu. Suka kirim surat gitu misalnya. Suka ngajak jalan gitu, pengen pegang tangan. Itu kan ciri-ciri orang mencintai kan menurut kita sebelum kita hijrah tadi kan. Nah, setelah hijrah, Umi taunya kalau orang tuh serius dan mencintai Umi itu apa? Iya, ketika ngajak serius pasti. Oh, ketika ngajak serius. Iya, karena gitu. waktu itu ya memang Umi nggak pernah ada pengalaman sih, pengalaman yang istilahnya yang ngalor ngidul itu nggak ada gitu. Jadi memang langsung ketemunya ya sama langsung kan Abi yang langsung ngajak nikah ya langsung itu. Nah gitu. Sekarang Abi mau tanya lagi, ini menukik lagi ya. Menurut Umi sudah 15 tahun sama Abi nih. Menurut Umi, Abi mencintai Umi nggak? Maunya jawab apa? Iya, nggak tahu. Kalau tidak Abi matiin nih. Aduh, ya pastilah. Nah, dari mana Umi tahu kalau Abi itu menyayangi dan mencintai Umi? Ya, kalau Umi paling yang Umi kerasa ya pasti ketika mengingetin ya, pasti ngingetin kalau lagi salah. Terus apa lagi? Kemudian selalu ya ngejaga supaya ya ketika kita ibaratnya dalam keadaan sulit supaya ya kita itu tetap istiqomah. Kemudian ketika lapang, ketika sekarang mungkin Allah kasih kemudian kelapangan dalam rezeki, terutama yang kerasa banget dalam rumah tangga itu kan pasti ini ya rezeki ya itu mempengaruhi banget ya. Tapi ketika kita lapang, nggak yang ibaratnya kita itu lalai dengan apa yang sudah Allah berikan itu kerasa banget. Menyemangati ketika nggak punya duit dan menjadi pengingat ketika lapang. Pengingat tadi maksudnya adalah supaya bersyukur ketika kita punya bukan bersyukur ya, tapi bersabar ketika kita dalam kekurangan dan lebih banyak bersyukur serta tidak berlebih-lebihan ketika kita kasih kelapangan. Oke, apalagi kenapa Umi tahu Abi itu mencintai dan menyayangi Umi? Ya ini di situ selalu inilah dalam hal ini ngejaga Umi supaya punya porsi pas lah bagaimana ketika kita berteman, bagaimana porsi Umi di depan orang tua juga kayak gitu loh, supaya dalam hal ini ya pas porsinya. Berarti itu bentuk sayang ya? Iya. Apalagi selain itu? Apa Bi? Apalagi? Dibeliin berlian Bi belum? Belum. Kalau dibeliin berlian itu menurut Umi tanda sayang? Itu enggak juga sih, enggak suka sih. Ya, belum tentu. Karena banyak orang yang tadi ini kan pembahasannya kan sebenarnya adalah kalau menurut Abi ya, banyak orang yang salah ketika mereka mengartikan rasa sayang. Banyak laki-laki yang salah ketika mereka mengartikan rasa sayang atau cinta, dan banyak perempuan yang mengira bahwa rasa cinta dan rasa sayang itu kalau begini, padahal bukan. Contoh salah satunya tadi, ya, dia tuh sayang sama aku. Kenapa? Karena aku dibeliin dia mobil. Karena dia beliin aku permata, berlian, gitu maksudnya. Nah, makanya Abi mau nanya Umi, kalau Abi membelikan Umi berlian dan permata, apakah itu termasuk rasa sayang? Kalau misalnya gitu ya, kalau beneran gitu ya. Ya tergantung dia juga sih. Kalau Umi sih enggak. Kalau Umi ya enggak gitu. Kalau Abi enggak? Bisa jadi Abi malah ada maunya gitu. Betul. Kalau Abi enggak. Kenapa? Karena tadi yang paling penting adalah visi dan misi tadi. Nah, berarti sayang dalam hal ini adalah ketika dia itu bisa menjadikan visi dan misi pernikahan itu sebagai panduan dan sebagai panglima. Oke, kita coba jelasin ya. Sebelum dijelasin ya, dijelasin, Abi mau tanya lagi. Selain tadi peringatan, lalu kemudian kayak mengingatkan, menjaga, itu adalah bentuk sayang Abi sama Umi. Apalagi bentuk sayang Abi sama Umi? Ketika Abi pergi keluar rumah mencari harta yang halal, itu bentuk sayang nggak menurut Umi? Iyalah. Bentuk sayang, bentuk cinta. Anak-anak? Nah, bentuk sayang dan bentuk cinta gitu kan ya. Artinya kita ingin ngasih tahu bahwa ada perbedaan teman-teman sekalian antara sayang dan cinta versi orang yang masih belum serius dengan sayang dan cinta versi orang yang sudah benar serius. Gitu kan ya. Contoh kayak tadi, sebelum kita serius, kalau bagi Abi cinta itu kalau pegangan tangan. Kalau nggak pegangan tangan berarti dia nggak cinta. Contoh misalnya ya, teman-teman Abi dulu, kamu udah nembak dia belum? Ya aku belum tuh nembak. Udah tembak aja. Kalau dia sayang sama kamu dia pasti terima. Kalau dia nggak sayang sama kamu dia nggak terima. Loh sebentar.
Ada indikasi di sini. Indikasinya adalah kalau sayang berarti nerima cinta, kalau nggak sayang berarti nggak nerima cinta. Atau kayak zaman sekarang misalnya Valentine Days misalnya. Sayang itu adalah kalau seorang laki-laki ngasih coklat. ngasih coklat. Dan kalau misalnya dia diterima coklatnya berarti Diterima cintanya. diterima cintanya, atau ceweknya juga sayang sama dia atau cinta sama dia. Tapi kalau nggak diterima Berarti ditolak. berarti ditolak. Sekarang Abi tanya, kalau Abi datang sama Umi, oh kalau nggak usah kita deh, Alila nih misalnya. Alila kan udah mulai gede nih, tiba-tiba ada yang ngasih coklat sama dia. Apakah itu bentuk sayang laki-laki itu sama dia? Enggak. Atau Umi misalnya dulu, ketika Umi nerima coklat, apakah itu bentuk, dengan pikiran yang sekarang sudah hijrah ya, apakah itu bentuk kasih sayang dari seorang laki-laki? Enggak. Itu bentuk apa menurut Umi? Kalau ada anggaplah gini ya, Umi sudah dalam pemahaman kayak gini, Umi masih di SMA, tiba-tiba ada yang ngasih Umi coklat. Gimana pandangan Umi terhadap orang itu? Dengan pandangan Umi yang sekarang, bukan dengan pandangan Umi yang dulu tentunya. Ya kayak dimainin. Apa dimainin gimana maksudnya? Ya kayak apa namanya? Ini kan berarti dia punya pemahaman yang memang salah kayak gitu. Salah. Maksudnya. Terus apa lagi? Terus Childish. Kekanak-kanakan maksudnya. Kekanak-kanakan, dan dia merasa bahwa dengan coklat itu dia bisa dapetin Umi. Padahal yang Umi pengen bukan itu. Artinya kita bisa lihat bahwa ya semua orang dewasa merasa itu cuma kayak mainan aja. Paham gak sih maksudnya? Jadi kalau kita merasa kayak gitu karena kita udah ngalamin sampai di titik ini. Tapi kalau orang belum sampai di titik ini, tentu aja mereka mungkin menganggap itu sebagai bagian daripada rasa cinta, rasa sayang. Dan ternyata sekarang lebih parah lagi loh. Pasti. Lebih parah lagi. Kenapa? Karena gini, ada orang yang mengatakan gini, kalau kamu jadi gini, aku ini dong, aku mau meluk kamu dong. Kalau kamu nggak mau meluk aku, berarti kamu nggak sayang sama aku. Kirim foto dong. Tapi bukan kirim foto aja, kirim fotonya nggak benar. Kirim foto tapi nggak pakai baju dong, nggak pakai kerudung dong. Kalau seandainya kamu nggak mau, berarti kamu nggak sayang sama aku. Zaman dulu ada sama. Jadi pernah kejadian ada yang curhat sama Abi, ceweknya itu mohon maaf berhubungan yang haram dengan cowoknya. Dan itu semua atas nama apa? Sama cinta. Sayang. Kalau kamu nggak mau, berarti kamu nggak sayang. Kalau kamu benar-benar sayang sama aku, berarti kamu harusnya mau melakukan itu. Kira-kira itu sayang atau enggak, Ini kan parah banget. Harusnya adalah seorang laki-laki yang jantan, itu ketika dia menyayangi seorang wanita misalnya, dia justru bukan minta, tapi justru dia mau ngasih. Dia bukan justru mencari korban, tapi justru dia mau berkorban. Karena itulah sayang tuh harusnya, aku tuh sayang sama kamu. Apa ciri-cirinya? Aku tuh mau deh nafkain kamu, kan gitu. Ya nggak sih, Dulu ketika Abi sayang sama Umi, apa yang Abi lakukan sama Umi? Abi kirim surat kan Umi ya. Abi bilang, aku pengen kamu jadi ibu daripada anak-anakku, kan gitu kan. Artinya apa? Itu sudah sepaket bahwa aku pengen jadi seorang ayah bagi anak-anakku dan seorang suami bagi istriku. Berarti Abi sudah siap untuk memberikan nafkah, Abi sudah siap untuk menjaga Umi, Abi sudah siap untuk melindungi Umi, Abi sudah siap untuk menjadi orang yang diandalkan sama Umi, sudah siap untuk menggantikan peran ayahnya Umi, kan gitu. Ini kan itu kan cinta kan sebenarnya seperti cinta seorang ayah pada anaknya. Berarti mencintai itu bukan melakukan hal-hal mesum. Nah sekarang masalahnya adalah lewat apapun ya, Valentine Days itu cuma salah satu aja. Ngasih coklat, lalu kemudian diterima, ngajak jalan, pergi nonton, makan bareng, tambah deket, main ke rumah pas nggak ada bapaknya, gitu kan ya. Ya itu kan adalah sesuatu yang lumrah. Nah pertanyaannya, apakah itu cinta? Jawabannya cinta nggak, kira-kira Nggak. Oke gini deh, Abi mau nanya sama Umi. Kita nggak bahas ya, karena kita semua pernah bodoh. Ya kita semua pernah bodoh. Abi pernah bodoh. Gak tau Umi, kayaknya lebih bodoh Abi daripada Umi. Karena Abi pernah melakukan hal-hal yang gak syar'i gitu kan ya. Walaupun gak sampai zina ya. Nauzubillahi min dzalik. Tapi dulu ketika taruh lagi nih ya, Umi dengan pemahaman yang sekarang, dengan Abi yang dulu, ketika Abi datang ke Umi lalu mengatakan, aku suka sama kamu jadi pacar aku. Umi pikir apa? Kamu tuh kok mau enaknya gitu kan? Tapi kamu tuh mau hak sebagai suami dan aku jadi kayak istrimu harus ngelayanin kamu, sementara kamu nggak mau melakukan kewajibanmu sebagai seorang suami gitu maksudnya. Jadi pacaran tuh bagi Abi adalah laki-laki yang mau pengen enaknya tapi nggak mau nggak enaknya gitu loh. Maksudnya pengen haknya tapi nggak mau kewajibannya. Lah kenapa nggak nikah aja? Karena harusnya ya
ya kalau memang dia sayang harusnya dia nikah, ya nggak sih? Ya. Nah, pandangan Umi kayak gimana terhadap sayang kayak gini? Ada banyak orang merasa bahwa kayak kasih coklat tuh sayang, lalu menyatakan cinta tuh sayang, lalu kemudian jalan-jalan bareng, pegangan tangan bareng, lalu kemudian melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip bagi mereka romantik dan segala macam. Apakah itu hal yang benar-benar diperlukan oleh seorang perempuan? Kalau pandangan Umi yang sekarang ya berarti ya. Ya kalau dengan pandangan sekarang ya itu sangat sangat merugikan buat perempuan, buat saya, buat Umi sebagai seorang perempuan ya ketika mengambil jalan itu. Merugikan. Gitu, merugikan sekali. Kenapa merugikan? Gitu. Ya ibaratnya kalau laki-laki itu kan akan dilihat masa depannya ya Bi. Gitu. Jadi kayak laki-laki tuh nggak ada yang cacat gitu loh di belakang itu. Iya, secara fisik juga dia nggak rugi. Nggak rugi apapun. Gitu. Nggak ada yang hilang pada diri dia. Sementara perempuan kehilangan. Iya, kalau perempuan itu kan dilihat masa lalunya seperti apa. Itu kan akan ke bawah sampai nanti kapanpun gitu loh. Jadi itu buat perempuan rugi banget. Gitu. Atau ketika misalnya contoh kayak orang-orang zaman sekarang ya, dia sudah jadian, terus dia posting foto lagi di kolam renang terus ciuman. Menurut Umi gimana? Ya itu tadi sama itu mau sampai seumur hidup loh itu kesimpan. Benar. Pertanyaannya sekarang kalau Abi lebih tukikan lagi ya. Tadi kan Umi kan sudah jawab. Sekarang Abi mau tahu pendapat Umi yang lebih dalam lagi. Kita udah nikah kan? Halal kan? Abi pegang Umi boleh nggak? Boleh. Abi peluk Umi boleh nggak? Boleh. Abi mohon maaf cium Umi boleh nggak? Boleh. Tapi apakah kita pernah melakukan itu di depan umum? Enggak. Kenapa Umi? Kalau andaikan Abi melakukan itu di depan umum, menurut Umi itu rasa sayang, rasa cinta, ekspresi rasa sayang, rasa cinta atau apa? Ya, gak pernah ngalamin Umi. Gak maksud Abi gini. Maksud Abi kalau misalnya Abi gituin Umi, itu menurut Umi ekspresi cinta atau enggak? Ya enggak dong. Kalau kita mah sebenarnya kalau kita sebagai orang yang sudah nikah pasti ya cukup di rumah udah cukup gitu loh. Iya, jadi ketika keluar tuh malah aneh gitu. Abi pikir juga gini, apa yang mau Abi tunjukin? Iya, kita nunjukin ke siapa gitu ya. Iya, apa yang mau Abi tunjukin? Orang rasa sayang itu adalah Umi yang rasa kan? Ya. Maksudnya Abi ngapain Abi tunjukin keluar gitu maksudnya. Jadi berarti ketika sudah syar'i pun, ketika sudah sah pun ada batasan. Iya. Ya kan ya. Apalagi kalau itu belum syar'i, kok bisa-bisanya gitu maksudnya. Dan menganggap itu sebagai sebuah ekspresi daripada rasa cinta. Lebih tepatnya itu kayaknya bukan ekspresi rasa cinta, tapi ekspresi nafsu. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Yang terakhir nih, karena Ummu Alila sebenarnya mau pergi ke pasar nih sebenarnya. Jadi ditahan dulu di sini. Kalau sekarang menurut Umi, ekspresi cinta apa yang Umi paling harapin dari Abi? Ekspresi rasa cinta apa ya Bi ya? Kalau sejauh yang sekarang sih pengennya Abi lebih bersabar sama Umi. Ini Umi ya berarti ya, lebih bersabar sama Umi tentunya. Itu ekspresi cintanya. Ya gitu kan, bersabar ketika. Berarti Anda tahu sekarang bahwa saya itu tidak sabar. Oke, terus udah sabar, lebih bersabar lagi. Itu kan tentunya dalam hal ini kan pasti banyak kekurangan dan berbagai macam hal lah. Terus kemudian juga yang ke anak-anak juga bagi Umi, istilahnya di sini kita kan satu rumah ini akan berharap nanti akan Allah berikan surga, nanti kita kumpul kembali gitu kan ya. Amin, makanya saya Umi berharap banget nanti Abi juga lebih lebih punya banyak waktu gitu kan ya untuk bisa menjaga anak-anak juga dan mengarahkan anak-anak juga fathership gitu. Ya kayak gitu. Terus juga Umi tahu Abi sangat diperlukan untuk dakwah di luar gitu ya. Jadi berharap Abi tetap sehat, kemudian Allah mudahkan terus gitu. Ini kan, jadi doa ini. Ya, ada doa nih. Padahal ini ini bukan sebenarnya ini adalah pengharapan Umi. Pengharapan gitu ya, kan ya. Untuk Umi, maksudnya ekspresi cinta apa pada Umi. Oh, itu sehat termasuk ya? Itu doa dan sekaligus harapan mudah-mudahan nanti di situ six pack gitu nggak ada sehat aja. Itu bonus gitu ya. Jadi di situ harapan Umi nanti tetap ya supaya kita sekeluarga jadi keluarga dakwah gitu kan, tetap sesuai dengan visi misi yang kita. Berarti Abi mencintai Umi kalau seandainya Abi bisa mengajak keluarga ini di jalan Allah untuk berdakwah. Itu ekspresi cinta bagi Umi. Apa lagi? Cukup satu saja. Cukup satu aja permintaannya. Kalau itu Abi berusaha ya, tapi Abi nggak tahu. Kan kita nggak tahu masa depan. Oke. Jadi itu adalah ekspresi cinta yang Umi harapkan sebagai seorang wanita. Ketika dalam kondisi sekarang sudah lebih mapan dan lebih mantap dalam dan matang serta bijaksana serta dewasa dalam menilai segala sesuatu. Artinya ada perbedaan antara ekspresi cinta yang diharapkan oleh orang-orang sebelum dia nikah
atau lebih tepatnya adalah sebelum dia memahami tentang hidup ya, atau lebih tepatnya lagi sebelum dia punya banyak referensi tentang hidup ya. Lebih gampang lagi sebelum hijrah. Antara sebelum hijrah dan setelah hijrah, dan tahu praktiknya seperti apa. Mungkin dulu orang berharap dikasih bunga saja, dikasih berlian saja, dikasih mobil saja, rumah saja, pergi ke luar negeri saja, dan seterusnya, dan menganggap bahwa itulah laki-laki ideal yang mencintai dia, itulah bentuk cinta yang diharapkan. Tapi setelah orang itu menikah, ternyata berbeda. Bentuk cinta yang diharapkan tuh bukan seperti yang dia pikirkan. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, kalau mau tahu kualitas seorang laki-laki yang mencintai atau tidak, itu ya teman-teman bisa lihat dari apa yang kita obrolin tadi. Setidaknya itu dari point of view kita ya. Kita nggak mau ngejudge kepada yang lain. Kita cuma dari tadi cuma bagi point of view kita aja, dan kita berharap teman-teman dapat kebaikan dari sini. Itu aja Umi ya. Ya. Baik, makasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.